Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, informasi selanjutnya datang dari politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang enggan berkomentar panjang soal bergabungnya Wali Kota Medan Bobi Nasution ke Partai Gerindra. Andreas mengaku sudah lupa dengan Bobi. Andreas Hugo Pareira juga mengaku tak mau ikut campur dan lupa dengan Bobi Nasution. Untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara, PDI Perjuangan sudah punya calon sendiri yang tengah dikaji. Salah satunya adalah Gubernur Petahana. Urusan mereka itu nggak campur kita soal itu, saya nggak campur soal itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu. Oke? Nggak ada urusan dengan Bobi. Kita punya calon sendiri gitu. Siapa bang yang udah kuat di? Ada beberapa yang sedang melakukan proses, memang ikut proses penjaringan, termasuk gubernur incumbent, juga ada beberapa. Tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan di DPP baru diputuskan. Sementara itu, saudara, DPP Partai Gerindra menyambut baik bergabungnya Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra dan mendaftar maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara melalui Partai Gerindra. Selanjutnya, partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan mengkaji secara prosedural dan kapasitas Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara sebelum Partai Gerindra memutuskan siapa yang akan diusung maju di pemilihan Gubernur Sumut. Merupakan kehormatan karena kita tahu Mas Bobi adalah anak muda yang berprestasi ya, dan sangat menonjol selama ini sebagai pemimpin yang menonjol. Nah, selanjutnya apakah beliau ingin menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra untuk Sumatera Utara, kita lihat saja nanti. Ada prosedurnya, beliau bisa mendaftar di DPD Sumatera Utara, lalu DPD mengajukan kepada DPP untuk dikaji, dan pada akhirnya Pak Prabowo lah selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina yang akan memutuskan siapa calon gubernur dari Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Merespons sang menantu Bobi Nasution yang kini menjadi kader Partai Gerindra, Presiden Jokowi menyebut Bobi sudah bertanggung jawab sendiri atas langkah yang diambilnya. Apalagi Jokowi menyebut Bobi sudah dewasa. Jokowi bilang hanya bisa mendoakan saja. Tanyakan ke Bobi Nasution langsung karena sudah menjadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandiriannya ada di dia. Ya, jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Ya. Dan saudara, bergabungnya Bobi Nasution ke Partai Gerindra yang sekaligus mendaftar untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara semakin meramaikan bursa pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dan berikut kami hadirkan ada 5 nama yang sudah santer akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Kita akan lihat semua siapa saja profilnya. Yang pertama namanya juga tentu sudah Anda ketahui ya, bagi Anda warga Jakarta. Ini adalah nama yang tidak asing, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah, politisi dari PDI Perjuangan yang juga merupakan Gubernur Jakarta periode 2014 hingga 2017. Ahok ini tidak hanya disiapkan untuk maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara, tapi juga disiapkan untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Bahkan juga disebut-sebut akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Tapi juga ternyata nama Ahok dilirik untuk maju nanti di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dan nama yang kedua di sebelah Ahok adalah nama Bobi Afif Nasution yang juga merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Periodenya dari 2021 kemarin sampai nanti ya, Bobi masih akan menjabat sebagai Wali Kota hingga bulan Desember 2024. Nah, kemudian yang menarik dari Bobi adalah sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Dan yang menariknya juga kemarin, Bobi juga sudah mendaftar ke Partai Gerindra untuk ikut kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Nah kemudian ada nama petahana nih, ini adalah nama Edi Rahmayadi yang merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023 yang lalu. Yang disebut-sebut bakal maju kembali di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 sebagai petahana. Edi Rahmayadi juga sudah mendaftar nih lewat beberapa partai, salah satunya adalah PDI Perjuangan untuk diusung sebagai Sumut 1 nanti di November 2024. Kemudian kita lihat, ini selanjutnya adalah nama dari politisi Partai Golkar untuk warga Sumatera Utara, warga Medan. Ini tentunya tidak asing dengan nama Musa Rajeksyah atau yang akrab disapa dengan Bang Ijek. Ijek ini merupakan wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Edi Rahmayadi kala itu periode 2018-2023 yang juga merupakan ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Nah, disebut-sebut ini yang menarik adalah Partai Golkar ini kan memberikan surat tugas kepada dua nama. Tadi adalah nama Bobi Nasution, kemudian juga surat tugas juga diberikan yang sama oleh Partai Golkar kepada Musa Rajeksyah untuk sama-sama bertarung di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tapi kira-kira nanti nama siapa yang benar-benar akan serius untuk maju bertarung dari Partai Golkar untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara? Tentunya harus kita tunggu pengumuman dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dan nama terakhir, nama juga yang tidak bisa dibilang asing ya bagi warga Sumatera Utara, terutama untuk warga Tapanuli Utara, ini adalah nama Nixon Nababan. Nixon Nababan ini merupakan Bupati Tapanuli Utara dari 2014 hingga 2019 dan juga nanti dari April 2019 sampai April 2024 kemarin. Jadi ada 2 periode. Jadi nama Nixon Nababan ini juga sudah punya karir yang lumayan moncer di Tapanuli Utara dan maju nanti diprediksi akan memberanikan diri untuk maju menjadi posisi Sumut 1. Kira-kira siapa saja nanti yang benar-benar akan serius maju mengisi bursa di pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan juga menyelesaikan semua PR-PR yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya. Kita tunggu nanti siapa yang benar-benar akan maju pada November 2024 nanti. Dan jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi setelah tidak lagi di PD Perjuangan. Wali Kota Medan Bobi Nasution. Wali Kota Medan, Bobi Nasution resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Bobi yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo mendaftar sebagai kader Partai Gerindra di kantor DPD Gerindra Sumut pada Senin malam. Keputusan ini diambil Bobi karena mengaku punya kesamaan visi dan misi dengan Gerindra dan sudah mendapat restu dari mertuanya, yaitu Presiden Jokowi. Ya, visi misi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak Joko sendiri sudah mengetahui atau mengizinkan kita masuk Gerindra gimana? Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Pak, apakah dengan kehadiran Bapak ke Gerindra, apakah semua keluarga nanti akan masuk Gerindra atau gimana Pak? Mas Gerindra, anak-anak saya masih kecil, belum bisa masuk Gerindra. Usai daftar jadi kader Gerindra, Bobi langsung menyerahkan berkas formulir bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Meski sebelumnya sudah mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju di Pilgub Sumut, Bobi menyerahkan keputusan terkait pencalonannya sebagai Bacagub di Pilgub Sumut kepada Partai Gerindra. Juga diundang itu bagi yang sudah dapat surat penugasan. Dan hari ini saya serahkan total kepada Gerindra untuk menentukan itu. Ada berapa partai lagi Pak yang rencananya akan didatangi juga untuk meminta dukungan Pak? Ya, kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra, tentunya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra, dengan Partai Gerindra. Saya tidak akan berjalan atas nama pribadi saja, tapi saya akan berjalan bersama Gerindra juga tentunya. Bobi Nasution sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan sejak tahun 2020 mengikuti jejak mertuanya Presiden Jokowi. PDIP juga menjadi salah satu partai yang mengantarkan Bobi Nasution hingga menduduki kursi Wali Kota Medan. Oke gas, tambah 2 torang gas.
Namun Bobi keluar dari naungan PDIP setelah memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. PDIP memecat Bobi pada November 2023 karena tidak sejalan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebelum bergabung ke Gerindra, baik Bobi, Gibran maupun Presiden Joko Widodo sempat diisukan akan merapat ke Partai Golkar serta Partai Amanat Nasional yang merasa akan menyambut keluarga tersebut masuk menjadi kadernya. Dan atas dasar kesamaan visi misi dan restu Jokowi, Bobi Nasution akhirnya berlabuh ke Partai Gerindra dan tentunya akan mengikuti kemana arah politik partai yang dikomandoi Prabowo Subianto ini. Tim Liputan Kompas TV. Wali Kota Medan Bobi Nasution telah menabuh genderang untuk memulai langkahnya menuju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 nanti. Bobi mendaftar maju di Pilgub Sumatera Utara melalui Partai Gerindra meskipun sebelumnya sudah mendapat surat tugas untuk maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Apakah langkah ini akan jadi karpet merah memuluskan peluang menantu Presiden Jokowi ini untuk melenggang di pemilihan Gubernur Sumatera Utara? Kita bahas sore hari ini bersama dengan analis politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Indra Fauzan. Halo, Bung Indra, apa kabar? Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Selamat sore Mbak, sama-sama. Oke, Bung Indra, bukan Partai Golkar yang sebelumnya sudah memberikan surat tugas kepada seorang Bobi Nasution, tapi Partai Gerindra yang menjadi tempat berlabuh seorang Bobi Nasution. Apa yang bisa Anda baca? Ya, kalau kita lihat ya dinamikanya mungkin di Partai Golkar akan lebih banyak dinamika ya. Karena apabila Bobi masuk ke Golkar, ya tidak akan mungkin ada dua matahari juga di Golkar Sumut ya. Karena kan di situ ada Pak Musara Jeksa yang beliau adalah ketua Golkar Sumatera Utara. Nah, apabila Bobi masuk ke situ tentunya akan ada dua matahari lah intinya begitu, sehingga akan membuat terjadinya ketidakharmonisan di dalam kubu Golkar sendiri. Tapi apabila misalnya Bobi masuk kepada Gerindra tentunya ini akan lebih soft ya. Karena di situ kita akan melihat pertama Bobi tidak berpartai pada saat kemarin ini karena dia lepas dari PDIP, kemudian dia tentunya mencari naungan juga ya untuk memuluskan langkah-langkah politiknya di Pilgub nanti. Dan tentunya Gerindra adalah salah satu yang dekat ya secara pergerakan, karena waktu Pilwako di 2020 kan wakilnya juga dari Gerindra. Dan komunikasi intens ini saya rasa cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik Gerindra maupun Bobi Nasution. Karena Gerindra kan saat ini berbeda dengan Golkar ya. Golkar sudah punya Musara Jeksa yang akan juga maju. Dan Gerindra saat ini ya tentu lebih mementingkan orang yang punya peluang untuk menang besar, dan Bobi juga tidak berpartai saat ini. Saya rasa mereka saling menguntungkan. Oke, menghindari adanya matahari kembar di Partai Golkar, begitu ya? Dan ini juga jadi lebih soft landing begitu untuk seorang Bobi Nasution. Betul. Karena memang kalau di Golkar itu kan gini, Pak Musa Rajeksa kan untuk duduk di Partai Golkar 2020 kemarin kan tidak penuh dengan dinamika juga di internal Golkar ya. Kemudian dia juga punya prestasi untuk memenangkan Golkar saat ini dengan memenangkan kontestasi pileg di Sumatera Utara. Tentu itu prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan apabila Bobi Nasution masuk menjadi kader Golkar tentunya kan ini menjadi sebuah hal yang agak akan menjadi konflik di situ. Saya bilang tadi akan ada dua matahari, Bobi Nasution satu dan Musara Jeksa satu, dan tentunya ini menjadi konflik internal dalam tubuh Golkar, sehingga saya rasa mesin-mesin politiknya juga tidak akan bekerja secara maksimal, kecuali memang Golkar hanya akan mengusung Bobi Nasution, tidak menarik Bobi Nasution sebagai kader mereka. Berbeda dengan Gerindra ya kan, mereka memberikan tawaran. Dan yang paling penting kan saat ini secara psikologis Gerindra merupakan partainya Prabowo Subianto ya. Presiden kita berikutnya tentunya ada semacam kekuatan psikologis lah, bahwa partai ini partainya partai pemenang begitu ya, partai pemenang pemilu ya. Ya.
Oke, oke. Kalau gitu kita bahas nih soal peluang ya, Bang Indra. Peluang Gerindra Golkar berkoalisi untuk menduetkan Bobi dan Ijek seberapa besar? Apakah kemudian seorang wakil gubernur mau kembali maju sebagai wakil gubernur, mengingat juga suara partai Golkar juga cukup tinggi ya di Pileg 2024? Kalau saya pribadi ya melihatnya kecil peluang untuk diduetkan ya. Pertama karena Musa Rajeksa juga sebagai ketua Golkar Sumatera Utara dengan berbagai macam prestasi beliau saat ini, yang beliau tentunya portofolio itu menjadi posisi tawar yang bagus ya. Kemudian beliau juga memenangkan kontestasi di Pileg yang lalu, beliau meraih 1 kursi dan tentunya ini menjadi catatan bagi internal Partai Golkar. Nah saat ini kan beliau masih bersikukuh nih maju sebagai Pilgubsu di Pilgubsu dan tentunya ketika beliau maju dengan kapasitas beliau sebagai seorang ketua Golkar, ada Bobi Nasution, saya kayaknya berat ya kalau saya melihat mereka akan berpasangan. Apalagi di periode sebelumnya juga beliau sebagai wakil gubernur kan dari Pak Edi Rahmayadi. Jadi apabila kita secara hitung-hitungan politik ini sebenarnya kalau dia memberikan dukungan kepada Bobi Nasution itu baik, tapi kalau untuk menjadi wakil gubernur lagi sepertinya agak berat ya, ada semacam keegoisan politik lah di antara antara Musa Rajeksa dengan Bobi Nasution. Saya rasa seperti itu ya, karena kan Partai Golkar ini mereka punya sebagai partai mereka berhak mengusung suara sendiri loh. Jadi tidak mesti berkoalisi dengan partai lain. Oke, Jadi hitung-hitungannya kecil lah. peluangnya kecil ya, dan Iya. nggak mau ngalah lagi nih untuk maju jadi posisi wakil gubernur ya. Ya, betul. Saya kayaknya berat lah ya, karena hitung-hitungannya pertama mereka memenangkan konsensus politik dan prestasi Musa Rajeksa ini kan cukup baik ya, kecuali dia mau memilih politik secara praktis. Saya rasa tidak juga seperti itu, maka lebih adem rasanya, tidak ada konflik apabila Musa Rajeksa tetap di posisi anggota DPR ya, dan Bobi akan maju sendiri, kecuali dia akan mau berhadapan dengan Bobi Nasution nantinya. Oke, oke. Kita lihat, kemudian kita akan bergeser nih, kita ke peta persaingan di bursa pemilihan gubernur Sumatera Utara. Pesaing dari seorang Bobi Nasution, ada petahana Edi Rahmayadi yang kemudian juga sudah melamar ke 4 partai, koreksi kalau saya salah, termasuk juga PDI Perjuangan. Kemudian juga muncul nama mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, kemudian digadang-gadang maju nanti untuk bertarung juga di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Analisa Anda bagaimana, Bung Indra? Ya, ini kan kekuatan-kekuatan politik yang harus diperhitungkan ya sebenarnya. Sementara ini saya rasa untuk pertama kita melihat dari Bobi Nasution ya. Bobi Nasution ini kan tadi udah kita bahas juga. Pertama juga beliau merupakan properti panas lah saat ini di bursa kandidat calon gubernur, apalagi ketika beliau masuk ke Gerindra. Sehingga kekuatan politik beliau itu pertama beliau wali kota, kemudian yang tidak bisa dihindari adalah beliau adalah menantu presiden. Ya, kemudian beliau masuk pula ke partai pemenang pemilu yang ada Prabowo Subiantonya di situ. Saya rasa marwah partai juga akan dipertaruhkan di sini, sehingga kekuatan-kekuatan itu juga akan bergerak ya, karena mesin partai pasti akan bergerak. Yang kedua ada Pak Edi Rahmayadi ya. Pertama beliau adalah gubernur petahana. Yang kedua tentunya kemarin sudah ada pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, walaupun secara PDIP tidak secara lugas mengatakan mereka akan mendukung Edi. Ada juga isu tentang Pak Basuki Cahaya, saya rasa itu menjadi dinamika. Tapi PDIP ini kan hitung-hitungannya mereka ingin melawan Bobi Nasution. Tentunya secara internal mereka harus punya kekuatan yang bisa mengimbangi Bobi Nasution. Jadi tidak emosional. Karena kalau kita lihat di beberapa pilkada gubernur Sumatera Utara, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan itu mengalami kekalahan. Misalnya 2008 ada Bapak Tritamtomo,
2013 ada Pak Effendi Simbolon, 2000. Artinya faktor ketokohan ini tidak ada ya, Ya, kalau kala itu jadi kan. Tapi kan kalau sekarang kan mungkin kondisinya berbeda ya. Karena seorang Bobi Nasution, kemudian juga tadi seperti Anda katakan adalah wali kota Medan masih aktif. Kemudian juga diusung oleh Partai Gerindra, pemenang dari pemilu atau Pilpres 2024. Dan juga tidak bisa dimungkiri adalah menantu dari Presiden Joko Widodo. Jadi memang harus benar-benar ada tokoh yang kuat nanti. Bobi versus siapa begitu? Versus Edi Rahmayadi atau versus Ijek mungkin? Karena gini, karena PDIP ini kan ketika orang berpartai kan hitungannya ingin kekuasaan ya. Jadi kalau berpartai tidak mau kekuasaan kan tidak usah berpartai kan kira-kira begitu. Ya. Makanya ketika hitungannya adalah kekuasaan, maka akan ada hitung-hitungan secara politis. Hitung-hitungan secara politis tentunya tidak bisa emosional. Ini kami dari kader kami sendiri nih. Kan itu sama saja bunuh diri kan enggak. Nah, makanya perlu perhitungan. Perhitungannya apa? Saat ini yang lebih mungkin secara elektoral dan internal itu Pak Edi Rahmayadi mungkin lebih mencuat ya. Karena pertama beliau petahana, kemudian juga mungkin secara politik juga beliau berseberangan dengan pemerintah saat ini karena di Pilpres yang lalu beliau mendukung kandidat yang lain kan, pasangan nomor 01. Sehingga emosional itu bersatu antara Pak Edi Rahmayadi dengan PDIP, apalagi PDIP kan juga merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi saya rasa ini bersatu. Nah, apabila ini Pak Edi Rahmayadi saya rasa juga punya kekuatan ya, basis massa yang cukup cukup kuat, dan PDIP ya punya basis massa yang cukup kuat juga di Sumatera Utara, itu coba dimaksimalkan. Tapi sekali lagi yang mereka hadapi ini adalah dalam tanda kutip Bobi Nasution. Pertama ya tentunya wali kota saat ini menjabat, tentunya banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia selesaikan. Yang kedua itu tadi kekuatan-kekuatan politik di belakang Bobi Nasution ini. Oke. Jadi Anda bisa katakan, koreksi kalau saya salah, Bung Indra, lebih besar peluang antara pertarungan nanti Bobi versus Edi Rahmayadi dibanding Bobi versus Ahok, begitu? Ya gini, kalau secara emosionalnya PDIP itu bisa saja terjadi, ya karena kan PDIP tidak perlu berkoalisi untuk mengusung partai tertentu. Tapi kan kita akan melihat dinamika di politik lokal ini ya, dinamika di dalam partai di Sumatera Utara. Tidak serta-merta mengusung seseorang itu kemudian langsung menang ya. Jarang ada teorinya yang mengatakan bahwa ketika rekam jejak seorang bagus, baik ketika memimpin, kemudian secara elektabilitas dia akan terpilih kembali. Banyak juga yang misalnya koruptor terpilih juga kan menjadi anggota dewan misalnya, ketika dia pernah menjadi koruptor kemudian ikut dalam pileg anggota dewan, atau dia rekam jejaknya bagus nih sebagai kepala daerah, tapi tidak serta-merta langsung terpilih kembali di periode berikutnya. Begitu juga dengan Pak Ahok misalnya, dia kan punya track record yang kemudian bisa saja membuat dinamika pemilih di Sumatera Utara ini akan berbeda dengan dinamika pemilih di DKI Jakarta yang lalu. Sehingga saya rasa tidak hanya bisa mengandalkan PDIP semata, tapi banyak isu yang akan menaungi peta persaingan itu. Nah, apabila dihadapkan antara Bobi Nasution dengan Pak Ahok, saya rasa keterbelahan, isu-isu yang akan lebih akan lebih muncul berbanding dengan seandainya Pak Bobi Nasution berhadapan dengan Pak Edi Rahmayadi. Saya rasa perimbangannya akan lebih kuat ya. Mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, kemudian juga resmi bergabung dengan Partai Gerindra, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution ini, bagaimana sebenarnya suaranya di level akar rumput? Apakah memang juga semuanya ini mendukung Bobi Nasution solid? Kita tentunya ini tidak bisa dikatakan solid atau tidak ya, tentu ada hitung-hitungannya. Juga kita masih menunggu mungkin hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga survei, karena memang soliditas di bawah ini apabila kita melihat pada basis kita mungkin Pilpres yang lalu, maka bisa saja Bobi Nasution bisa mengambil suara-suara dari Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Sementara
solidnya suara PDIP itu bisa lari kepada Pak Edi Rahmayadi. Tapi kan itu tidak serta-merta atau mungkin dari suara PDIP ketika Pak Ahok yang akan maju. Tapi saya rasa itu akan berbeda ceritanya misalnya kalau hitungannya ada 2 kontestan atau 3 kontestan yang akan berhadapan. Bisa saja misalnya tiba-tiba ini Bobi Nasution tadi kan kalau kita lihat bisa saja Bobi Nasution entah dikirim kemana gitu ya, entah ke pilkada gubernur misalnya, DKI Jakarta misalnya, maka tentunya peta politik juga akan berubah kan di Sumatera Utara, kan tidak menutup kemungkinan apabila misalnya Gerindra ini atas perintah Pak Prabowo mengirim Bobi ke Jakarta misalnya, ikut bertarung di situ. Maka tentunya perhitungannya juga di Sumatera Utara kan tentu juga akan berbeda. Pak Ahok mungkin punya peluang, Edi Rahmayadi punya peluang, Musa Rajeksa juga punya peluang. Saya rasa seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan ini akan berdinamika seiring perkembangan waktu, dan soal solid tidak solid kan kita tidak tahu ya. Harus ada pergerakan dulu. Saya rasa saat ini dengan masifnya suara di bawah, Bobi sudah punya modal ya, karena saat ini beliau menjabat. Jadi punya modal, kemudian kerja beliau juga akan diukur, kemudian tentunya mesin politik beliau saat ini mungkin sudah dipanaskan. Beberapa waktu lalu ya mungkin ada beberapa relawan-relawan yang sudah melakukan bunyi-bunyian awal, sehingga ini menunjukkan bahwa mesin politiknya sudah bekerja. Oke, kita tunggu nanti apakah dengan bergabung ke Partai Gerindra akan memuluskan langkah seorang Bobi Nasution untuk melaju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Indra Fauzan, analis politik dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih, Bung Indra.